Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Tasya Pralayana. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang aneka. Kebetulan di sini sudah ada dua orang teman saya, Zamhir dan Syahrul. Sebelumnya perkenalan dulu deh dari Mas Zamhir. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Zamhir Mustafa. Saat ini berada di Satuan Kerja Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh. Lanjut Bang Syahrul. Oke, nama saya Syahrul Juanda. Saya di UPT Rutan kelas 2B Sigli. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada kalian berdua. Menurut kalian apa sih yang kalian ketahui tentang aneka itu? Dimulai dari Mas Syahrul dulu deh. Pertama masalah aneka ini, tentu aneka ini sudah menjadi hal umum di kalangan kita sebagai ASN ya. Nah, jadi aneka ini adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berprofesi sebagai ASN khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, aneka ini kan berupa singkatan dia tuh dari 5 komponen nilai gitu. Dari A, akuntabilitas, N, nasionalisme, habis itu etika publik, kemudian K-nya komitmen mutu. Lanjut ke Mas Rizky Zamhir. Baik, terima kasih. Tentang aneka, sebagai ASN kita seharusnya memang sudah familiar dengan kata aneka ini, yang dimana tadi dijelaskan oleh Mas Syahrul. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Kelima nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang harus ditanam dalam diri ASN sebagai seorang pelayan publik agar menciptakan PNS yang profesional. Menurut kalian nih, contoh-contoh implementasi aneka dalam kehidupan sehari-hari itu yang gimana sih? Terserah nih siapa luan yang mau jawab. Izin Mas Sarul, contoh-contoh implementasi aneka di kehidupan sehari-hari itu kita mulai dari yang kecil dulu ya, seperti sholat 5 waktu dengan tepat waktu, datang ke kantor dengan disiplin tinggi, tidak terlambat, dan mengerjakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Itu termasuk contoh-contoh penerapan dari aneka. Mungkin Mas Sarul bisa tambahin yang lain. Baik, terima kasih Bu Tasya yang sudah menanyakan. Terima kasih juga Mas Rizky Zamhir yang udah ini memperkenankan untuk menjawab juga diriku. Jadi kalau contoh terkecil dalam kehidupan sehari-hari itu bisa, kalau dari segi sifat ya, kalau dari aneka ini kita bisa bersikap jujur, adil gitu kan, bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan gitu. Nah, benar banget kayak Mas Rizky Zamhir bilang tadi, apalagi kan menanamkan sifat-sifat seperti ke kantor itu harus disiplin waktu, itu salah satu contoh daripada menanamkan nilai-nilai atau implementasi daripada nilai-nilai aneka itu sendiri. Begitu. Oke, di aneka ini kan yang terakhir ada anti korupsi. Ngomong-ngomong soal korupsi nih, Indonesia kan terkenal nih sebagai negara nomor 3 paling korup di Asia kan ya. Menurut kalian gimana kiat-kiat yang bisa kita terapkan untuk mencegah korupsi di kementerian kita ini? Duluan Mas Syahrul aja deh. Oke. Kalau kita mulai dari hal kecilnya, itu untuk mencegah kasus korupsi ini gitu kan. Karena Indonesia namanya mempunyai nomor 3 ya, kalau nggak salah di Asia, ya negara paling korup. Nah, kalau kita tanamkan dalam diri sendiri, itu dari kecil kita harus korupsi itu kan lahir dari ketidakjujuran kita gitu kan. Ketidaktanggungjawab kita akan suatu pekerjaan. Nah, kalau untuk mencegah ini, untuk nilai anti korupsi ini, kita harus menanamkan sifat jujur dimulai dari dini kan, sejak dini gitu. Habis itu kalau contoh paling konkret sama masalah korupsi itu, kalau dari hal yang kecil itu misalnya kita berhutang uang sama seseorang. Nah, usahakan hutang itu dibayar dengan tepat waktu gitu. Nah, ini contoh yang bisa kita kembangkan untuk supaya nanti bisa mencegah korupsi ini terjadi pada diri kita khususnya gitu.
sangat setuju dengan pernyataan dari Mas Syahrul tadi tentang kiat-kiat yang bisa kita terapkan untuk mencegah korupsi di kementerian ini. Dimulai dari diri kita sendiri dulu ya kan. Dengan seperti contoh-contoh tadi, menerapkan aneka di kehidupan sehari-hari, datang tidak terlambat, tidak pulang lebih awal, itu termasuk contoh dari tidak korupsi pada waktu. Nah, lalu selanjutnya kita menunjukkan bahwa kita itu bisa menjadi role model dengan menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai dasar dari aneka tersebut. Keren-keren banget nih jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Gimana cara kalian mengajak orang-orang untuk hidup beraneka? Mas Syahrul dulu deh. Oke Bu Tasya, bagaimanakah cara mengajak orang untuk hidup dengan nilai-nilai aneka ini kan? Sebenarnya kita perlu sosialisasikan atau kita perlu bahasa sederhana, kita perlu bilang sama orang-orang di sekitar kita itu bahwa hidup akan lebih nyaman, hidup akan lebih disiplin, hidup akan lebih tentram jika nilai aneka ini diterapkan. Bagaimana tidak jika kita bertanggung jawab, orang senang terhadap kita. Ketika kita mempunyai sikap nasionalisme, orang kita mencintai tanah air, kita juga enak hidup dulu di negara ini. Habis itu juga beretika publik. Nah, kalau kita hidup dengan penuh etika, orang akan senang sama kita, orang akan mudah berbaur sama kita dan berinteraksi sama kita. Nah, kalau pesan ataupun ajakan, marilah hidup dalam nilai-nilai aneka supaya hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih tentram dan hidup. Cara kita untuk mengajak orang-orang hidup beraneka ya. Mungkin dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri kita sendiri untuk menebarkan kebaikan untuk masyarakat luas atau paling kecil itu untuk teman-teman sekantor kita. Mengajak hal-hal yang baik, menerapkan prinsip-prinsip aneka seperti ada teman kita yang kadang agak terlalu fokus dengan pekerjaannya sehingga melupakan sholat 5 waktu. Kita harus mengajak dia seperti hal-hal kecil tersebut. Lalu dengan memberikan sosialisasi yang seperti dibilang Mas Syahrul tadi, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan prinsip-prinsip aneka jika mereka tidak tahu apa itu aneka. Dimulai dari pengetahuan dasar tentang apa itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, makasih banget buat Syahrul Juanda sama Rizky Zamhir udah mau diundang ke podcast kali ini. Semoga masyarakat luas bisa lebih mengenal apa itu aneka dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.